Raden Sudirman atau Jenderal Sudirman adalah seorang perwira tinggi pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Ia menjadi Panglima Besar TNI pertama yang dihormati di Indonesia berkat jasanya dalam menggugurkan para penjajah. Ia dilantik pada tanggal 18 Desember 1945. Selama 3 tahun berusaha melawan tentara kolonial Belanda, Sudirman berhasil mengalahkan mereka melalui perjanjian Linggarjati dan Renville yang turut disusun oleh Sudirman. Setelah melalui berbagai macam perjuangan, pada tahun 1948, Sudirman divonis mengidap penyakit tuberkulosis yang menyebabkan paru-paru kanannya harus dikempeskan pada November 1948. Jenderal Sudirman meninggal kurang lebih 1 bulan setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Sudirman merupakan anak dari pasangan Karsid, Kartawiraji, dan Siem. Lahir di Purbalingga, 24 Januari 1916. Sejak kecil, Sudirman diasuh oleh pamannya yang bernama Raden Cokro Sunaryo karena ia memiliki kondisi keuangan yang jauh lebih baik dibandingkan orang tua kandung Sudirman. Setelah Sudirman diadopsi oleh pamannya, ia pun juga turut diberi gelar kebangsawan suku Jawa, menjadi Raden Sudirman. Sudirman tumbuh besar dengan cerita-cerita kepahlawanan yang disampaikan kepadanya, serta diajarkan etika dan tata krama priai, serta kesederhanaan sebagai rakyat biasa. Berkat didikan tersebut, Sudirman tumbuh menjadi anak yang rajin dan aktif di sekolahnya. Namun, pada tahun ke-7-nya bersekolah, ia harus pindah dari sekolah milik pemerintah ke sekolah menengah milik taman siswa. Pada tahun ke-8, ia kembali dipindah sebab sekolah taman siswa ditutup oleh ordonansi sekolah liar, sistem yang didirikan pemerintah Hindia Belanda, karena sekolah tersebut diketahui tidak terdaftar. Di sekolah, ia banyak dikenal oleh guru-guru dan teman-temannya sebagai seorang murid serta teman yang tekun dan pintar. Berkat ketekunannya tersebut, ia tetap diizinkan untuk melanjutkan sekolah, meskipun ia tidak mampu membayar setelah kematian sang paman yang membuatnya jatuh miskin. Setelah kepergian ayah tirinya, Sudirman masih terus mendedikasikan hidupnya dalam dunia pendidikan. Ia menjadi guru praktek di Wirotomo dan menjadi anggota perkumpulan siswa Wirotomo, klub drama, dan kelompok musik. Bahkan, Sudirman juga turut membantu mendirikan cabang Hizbul Wathan, sebuah organisasi kepanduan putra milik Muhammadiyah. Setelah lulus dari Wirotomo, Sudirman melanjutkan pendidikannya selama 1 tahun di Quick School, sekolah guru, yang dioperasikan Muhammadiyah di Surakarta, namun berhenti karena masalah biaya. Pada 1936, Sudirman kembali ke Cilacap untuk mengajar di sebuah sekolah dasar Muhammadiyah, setelah sebelumnya dilatih oleh guru-gurunya di Wirotomo. Di tahun yang sama, Sudirman menikah dengan seorang perempuan bernama Alfiah dan dikaruniai 3 orang putra dan 4 orang putri. Selama Sudirman mengajar di sekolah dasar Muhammadiyah tersebut, ia masih giat sebagai anggota kelompok pemuda Muhammadiyah. Ia berperan menjadi negosiator dan mediator yang lugas dan mampu memecahkan setiap masalah yang terjadi di dalam organisasi tersebut. Sudirman juga aktif dalam kegiatan penggalangan dana, baik untuk kepentingan sekolah ataupun untuk kepentingan pembangunan lainnya. Ketika Perang Dunia mencapai puncaknya di Eropa, Jepang berupaya untuk menginvasi Hindia atau Indonesia. Serangan tersebut berdampak pada sekolah tempat Sudirman mengajar, di mana ia harus menutup sekolah tersebut karena dialihfungsikan menjadi pos militer. Sudirman yang menjadi sosok terpandang di masyarakat, diminta untuk memimpin tim di Cilacap dalam menghadapi serangan dari Jepang. Beliau berusaha meyakinkan Jepang untuk membuka kembali sekolahnya dan ia berhasil. Pada awal 1944, Sudirman diminta untuk bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, kelompok militer bentukan Jepang, dan menjadi komandan. Jepang sendiri mendirikan PETA pada Oktober 1943 guna membantu menghalau invasi dari sekutu. Selama Sudirman menjabat sebagai komandan PETA, semuanya berjalan dengan sangat baik.
Sampai akhirnya, pada 21 April 1945, tentara peta di bawah komando Qusairi mulai melancarkan pemberontakan terhadap Jepang. Mengetahui hal ini, Sudirman pun diminta untuk menghentikan pemberontakan tersebut. Ia bersama pasukannya mulai mencari para pemberontak. Selama proses pencarian, anak buah Qusairi rupanya telah menembak komandan Jepang. Sudirman pun lekas mengumumkan melalui pengeras suara bahwa mereka tidak akan dibunuh. Mendengar kabar tersebut, para pemberontak lantas mundur. Qusairi menyerah pada 25 April. Pada awal Agustus 1945, Amerika Serikat melakukan pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Berita tersebut kemudian sampai ke Indonesia, yang kemudian disusul dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sejak pengeboman tersebut, kontrol Jepang mulai melemah. Sudirman kemudian memerintahkan rekan-rekan lainnya untuk kembali ke kampung halaman mereka. Sedangkan Sudirman pergi ke Jakarta. Ia menemui Presiden Soekarno yang memintanya untuk memimpin perlawanan Jepang di kota. Namun, Sudirman menolak hal tersebut karena ia masih belum terbiasa dengan lingkungan Jakarta. Sudirman justru menawarkan diri untuk memimpin pasukan di Kroya. Sudirman kemudian bergabung dengan pasukannya pada 19 Agustus 1945. Dan di saat bersamaan, Belanda berupaya untuk merebut kembali kepulauan Indonesia. Dihadiri dengan tentara Inggris pada 8 September 1945. Untuk mengatasi masalah ini, PPKI membentuk 3 badan sebagai wadah untuk menyalurkan potensi perjuangan rakyat pada 22 Agustus 1945, yaitu yang pertama, Komite Nasional Indonesia atau KNI, yang kedua Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan yang ketiga adalah Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Sudirman sendiri mendirikan divisi lokal dalam BKR, dan kemudian pasukannya dijadikan bagian dari Divisi 5 pada 20 Oktober oleh Panglima Sementara Urip Sumaharjo. Pada 12 November 1945, dilakukan pemilihan untuk menentukan Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat di Yogyakarta. Sudirman pun terpilih untuk menduduki jabatan tersebut, sedangkan Urip menjadi kepala staf. Sembari menunggu dirinya dilantik, Sudirman mengerahkan serangan kepada pasukan Inggris dan Belanda di Ambarawa. Pertempuran ini diungguli dengan kemenangan Indonesia melalui perjanjian yang turut dicetus oleh Sudirman, yaitu Perjanjian Linggarjati dan Renville. Selain mengalami pemberontakan dari Belanda, Sudirman juga mendapati pemberontakan dari dalam, termasuk upaya kudeta 1948. Melalui rangkaian peristiwa tersebut, Sudirman kemudian menganggap hal tersebut menjadi penyebab penyakit tuberkulosisnya. Karena infeksi ini, paru-paru kanan Sudirman pun harus dikempiskan pada bulan November 1948. Setelah beberapa hari di rumah sakit, Sudirman diperbolehkan untuk pulang. Bersama dengan itu, Belanda melancarkan agresi militer Belanda II untuk menduduki Yogyakarta. Sudirman beserta kelompok kecil tentaranya serta dokter pribadinya melakukan perjalanan ke Yogyakarta dan memulai perlawanan melalui perang gerilya selama 7 bulan. Setelah melalui berbagai macam perlawanan, Belanda akhirnya mulai menarik diri. Sudirman masih ingin tetap terus melanjutkan perlawanannya terhadap Belanda. Namun, keinginannya ditolak oleh Presiden Soekarno. Sudirman pun pensiun dan wafat kurang dari 1 bulan setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta.